Halo semuanya, selamat datang di penelusuran materi kita kali ini, Mafahim Kebenaran, The Philosophical Awakening. Nah, hari ini kita nggak cuma melihat permukaan dari masalah dunia, tapi kita bakal menyelam lebih dalam ke dasar pemikiran dan eksistensi manusia. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kita perhatikan sebentar. Ada sebuah paradoks yang tajam banget di sini. Di satu sisi, dunia kita ini punya potensi dan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan yang rimbun, laut yang biru, benar-benar indah. Tapi di sisi lain, realitasnya malah sebaliknya kan? Kita dihadapkan sama ekstraksi yang merusak dan polusi di mana-mana. Pertanyaannya, kenapa di tengah puncak peradaban dan teknologi manusia saat ini, kita justru melihat kecemasan struktural dan kerusakan yang masif banget? Ada yang salah di sini. Materi ini mengutip sebuah kalimat yang puitis banget. Selamat datang di surga dunia, permata hijau di antara dua samudra dan dua benua. Tapi tahu nggak, kutipan ini sebenarnya ngebingkai sebuah tragedi. Wilayah yang harusnya jadi surga dengan kekayaan alam yang melimpah, realitasnya sering banget jauh dari kata surga. Ini ngasih petunjuk ke kita kalau ada sesuatu yang secara fundamental rusak di sistem dunia modern. Masalahnya bukan di alamnya, tapi di sistemnya. Terus apa sih akar masalahnya? Nah, untuk memahaminya, sumber materi kita membedah 3 ideologi global yang ngebentuk tatanan dunia: Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Ibarat plat tektonik, setiap kebijakan atau sistem ekonomi yang ada di dunia ini pasti berakar dari salah satu ideologi tersebut. Jadi kalau kita mau benar-benar nyelesain masalah, kita nggak bisa cuma nambal gejalanya aja. Kita harus lihat langsung ke fondasi ideologinya. Oke, poin krusialnya ada di sini. Kalau kita bedah komparasinya berdasarkan analisis materi ini, kapitalisme dan sosialisme itu berdiri di atas fondasi sekularisme dan materialisme. Mereka sangat bergantung pada metrik material dan akal manusia semata sebagai sumber hukumnya. Sementara itu, Islam memposisikan dirinya beda banget. Alih-alih bertumpu pada relativitas pikiran manusia, Islam menambatkan seluruh sistemnya pada wahyu atau divine revelation. Perbedaan sumber inilah yang pada akhirnya ngebentuk masyarakat yang sama sekali berbeda. Lalu, gimana teori-teori tadi kalau diuji oleh waktu? Angka ini bukan sekedar statistik biasa. 13 abad. Yap, 1300 tahun. Materi kita menggeser narasinya dari teori ke bukti sejarah, nunjukin rentang waktu yang super panjang, di mana peradaban Islam berdiri kokoh dari abad ke-6 sampai abad ke-19. Ini adalah bukti ketahanan sistemik yang luar biasa. Coba bayangin, sistem mana lagi di dunia modern yang bisa bertahan stabil selama itu? Dan bukan cuma soal waktu, tapi juga skalanya. Menurut teks ini, peradaban tersebut sempat menaungi sampai 2/3 dunia loh. Bayangin aja, membentang dari Afrika Barat, melintasi Timur Tengah, sampai ke wilayah Asia. Ini kan bikin kita mikir ya, nggak mungkin sebuah sistem bisa ngelola wilayah seluas ini dengan berbagai macam suku dan budaya selama ribuan tahun, kalau fondasi dan tata kelolanya nggak benar-benar solid dan aplikatif. Biar lebih kebayang, sumber kita ngasih beberapa fakta sejarah yang, jujur aja, mungkin bikin kita kaget. Mulai dari cerita Khalifah Sulaiman yang nyelamatin Raja Perancis Louis waktu dia ditawan. Terus, gimana peradaban ini ngasih suaka buat pengungsi Yahudi dari Inkuisisi Spanyol. Belum lagi apresiasi mereka sama ilmu pengetahuan. Penemu dan penulis itu dibayar pakai emas yang ditimbang seberat buku yang mereka tulis. Dan jangan lupa, ada universitas global di Baghdad dan Cordoba yang benar-benar gratis buat mahasiswa dari seluruh dunia. Keren banget kan? Ini sejarah tentang kemanusiaan dan intelektualitas tinggi. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya manusia bisa ngebangun tatanan sehebat itu? Dari sejarah makro, sekarang kita masuk ke mikro nih, ke biologi kita sendiri. Kita ini punya hardware yang luar biasa, ada otak, jantung, panca indera, tapi software utamanya, mesin yang menggerakkan semua potensi kita, itu adalah akal atau intelektualitas. Roda gigi ini melambangkan gimana akal kita memproses fakta buat nyari kebenaran. Nah, sumber ini menarik satu perbedaan filosofis yang tajam banget. Kalau kita lagi ngadepin masalah yang super besar, kita harus pakai apa? Akal atau perasaan? Akal itu sifatnya objektif, analitis, dan nyari sebab akibat. Sebaliknya, perasaan atau emosi itu kan fluktuatif banget ya, gampang berubah, kena angin luar. Kalau kita nyoba ngejawab pertanyaan terbesar dalam hidup cuma pakai perasaan murni, kita pasti bakal tersesat. Kita butuh objektivitas dari akal. Dan ini membawa kita ke puncak pembahasannya. Akal kita ini sebenarnya dirancang buat mecahin uqdatul kubra, simpul besar eksistensi kehidupan manusia. Simpul ini dimulai dari pertanyaan pertama yang butuh jawaban logis. Dari mana saya berasal? Apakah kita muncul tiba-tiba karena kebetulan? Apakah materi di dunia ini terwujud dengan sendirinya? Ini pertanyaan fundamental pertama yang harus dipecahkan oleh akal manusia. Terus, pertanyaan kedua muncul.
Untuk apa saya di sini? Ini maksa kita buat mikir lebih dalam, jauh melampaui urusan materi atau ekonomi doang. Masa iya sih, makhluk dengan kecerdasan setinggi manusia cuma hidup buat kerja, nyari uang, terus mati gitu aja? Akal kita pasti menuntut sebuah tujuan. Tujuan yang ngasih nilai dari setiap tindakan yang kita lakuin di dunia ini. Dan pertanyaan eksistensial yang terakhir dan mungkin yang paling berat. Kemana saya bakal pergi setelah ini? Kematian itu kepastian objektif kan? Nggak ada yang bisa ngehindar. Sekali lagi, perasaan kita terlalu rapuh buat ngadepin fakta ini. Mungkin kita merasa takut atau pengen lari, tapi akal yang sehat menuntut jawaban pasti tentang takdir akhir manusia. 3 pertanyaan inilah yang ngebentuk seluruh cara pandang kita. Jadi, apa kesimpulannya? Kebenaran mutlak itu nggak bakal pernah ketemu kalau kita cuma ngandelin rasio yang terbatas atau dorongan hawa nafsu aja. Materi ini menyimpulkan dengan sangat tegas, solusi dari semua kecemasan modern dan jawaban buat simpul besar tadi cuma bisa dicapai lewat keselarasan. Keselarasan antara nafsu, yaitu keinginan alami kita, dengan wahyu, petunjuk mutlak dari Sang Pencipta. Hal ini ninggalin kita sama sebuah perenungan mendalam nih, sekaligus mempersiapkan kita buat pencarian selanjutnya. Gimana sih secara rasional kita bisa menemukan Tuhan? Terima kasih udah ikut bedah materi kali ini ya. Tetaplah berpikir tajam dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.